Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, untuk kali ini saya akan sedikit aja ya sharing tentang bagaimana sih untuk mencari referensi yang akan kita gunakan untuk penelitian kita, baik itu untuk penelitian research dalam berbagai hal atau misalkan untuk tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi untuk yang pertama, artikel itu macam-macam ya. Ada artikel penelitian, ada artikel review, dan masih banyak lagi jenisnya. Nah, dari artikel-artikel yang tersebar di Google ya, di Google atau di internet, itu ada artikel yang bereputasi nasional dan artikel yang bereputasi internasional. Baik dari keduanya itu memiliki tingkatan-tingkatannya atau memiliki ranking begitu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari uh, artikel bereputasi secara nasional. Oke, teman-teman harus siap untuk mencari link ini. Bisa langsung diketik aja sinta.kemdikbud.go.id atau langsung cari aja Sinta Jurnal atau Sinta Kemdikbud begitu di Google. Jadi nanti akan menemukan alamat HTTPS atau URL seperti ini. Nah, di Sinta ini, web ini, nah ini sudah ada networknya ya, ini sudah terverifikasi, nanti langsung ke Bima, Anjani, dan sebagainya. Dan di sini teman-teman bisa lihat dari secara statistiknya di sini ya, bisa lihat penulisnya ada berapa, jurnal yang sudah masuk ada berapa, begitu. Nah, di bagian ini, di bagian Sinta ini, perankingannya itu dari ranking 1 sampai 6. Rankingannya itu dari ranking 1 sampai 6. Ranking 1 itu berarti ranking yang paling tinggi, dan ranking 6 berarti yang paling terakhir. Dan untuk di ranking 1 itu sebagian besar sudah masuk Scopus ya. Minimal Scopus, biasanya sih masuk Scopus 4 atau Scopus 3. Kadang juga ada yang masuk Scopus 2, begitu. Walaupun jurnal Indonesia ya. Jadi biasanya yang masuk Sinta 1 itu sebagian besar itu sudah masuk ke Scopus juga. Oke, sebagai contoh ya ini coba saya klik aja jurnalnya. Ada berapa jurnal? Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah ada Sintanya ya, maksudnya rankingnya. Di sini S5 berarti Sinta 5, kemudian S3 berarti Sinta 3, begitu. Di sini impact faktornya sudah jelas ya, sudah terlihat. Nah, ini bisa dicek di sini ada berapa jurnal yang masuk Sinta 1. Nah, tuh, yang Sinta 1 cuma 147, Sinta 2 1000 berapa, dan seterusnya. Dan ada yang paling banyak ini Sinta 4, Sinta 5 ya, yang paling banyak. Nah, teman-teman yang di sini bisa mendahulukan untuk mencari yang di Sinta 1 atau di Sinta 2. Gitu ya. Jadi, nah ini bisa langsung ya. Nah, ini biasanya yang keluar terlebih dahulu itu yang Sinta 1, Sinta 1. Jadi urut sesuai dengan rankingnya. Nah, ini salah satu jurnal pendidikan. Ya, coba saya klik. Dia ini Sinta 1 dan ini sudah Scopus Index. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang masuk Sinta 1 itu biasanya sebagian besar itu juga terakreditasi Scopus ya, walaupun jurnal Indonesia. Jadi bukan berarti jurnal Indonesia itu tidak ada yang masuk Scopus, ada ya. Biasanya yang masuk di Sinta 1. Nah, ini. Ini bisa teman-teman cek langsung ya, atau mau langsung ke webnya. Nah, di sini juga bisa langsung diklik ini langsung menuju webnya Jurnal Cakrawala Pendidikan. Nah, seperti ini. Misalkan nih ya teman-teman, kalau kita mencari dari Google ya langsung dari Google, itu setelah kita masuk jurnalnya seperti ini,
kita wajib banget mengecek, nah, di bagian-bagian seperti ini, indeksnya. Biasanya di halaman awal itu akan muncul indeksnya itu apa saja. Nah, kebetulan yang di sini indeks yang disampaikan di awal itu indeks Scopusnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi dia terindeks apa, bisa masuk di bagian indexing. Nah, di sini biasanya dia masuk Sinta apa, masuk DOAJ atau nggak masuk ProQuest, masuk dan seterusnya. Di sini akan jelas. Nah, misalkan kalau lewat Google, ya, kalau lewat Google Scholar, harus Google Scholar ya, bukan Google biasa, harus Google Scholar. Misalkan ya, ini saya cari secara acak aja, misalkan tentang eh, persepsi, nah, misalkan ini aja. Kita cari random ya. Jadi ini biar kita tahu jurnal ini masuk di Sinta apa tidak. Ini langsung kita klik aja. Kenapa sih menyarankan harus mengecek jurnalnya terlebih dahulu? Karena biasanya jurnal yang terakreditasi dari Sinta 1 ya, terutama Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Tapi biasanya yang paling ketat itu Sinta 1 sama Sinta 2. Itu cara penyampaian jurnalnya, cara dari apa ya pemaparannya itu agak berbeda dengan sinta-sinta yang lainnya atau justru agak berbeda eh, caranya dengan yang tidak bereputasi dan lebih sistematis begitu cara menyampaikannya karena kan ada aturan-aturan yang mungkin berbeda ya yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk mengecek jurnal itu masuk ranking apa, bisa dilihat dari halaman awal home-nya, berandanya itu ada semacam tanda-tanda seperti ini atau tidak. Nah, ini berarti dia terakreditasi Sinta. Ya, ini ada tulisannya 4, Sinta 4. Gitu. Terus kalau mau mengecek lagi, bisa aja di sini ada bagian abstracting and indexing seperti sebelumnya, jadi mengeceknya bisa dari situ. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Jadi biasanya itu kita bisa melihat artikel itu bagus atau tidak, bisa dilihat dari abstraknya saja itu biasanya ketahuan. Abstrak itu biasanya berisi tentang hal-hal yang summary ya sebagai ringkasan, tapi bukan berarti meringkas, tapi lebih ke poin-poin yang kita butuhkan untuk membaca tanpa membaca keseluruhan artikel kita itu langsung paham dari abstraknya. Jadi tidak ada yang ambigu atau makna ganda atau masih apa ya, masih istilahnya kurang menjelaskan apa yang ada di artikelnya. Contohnya ya, ini karena dia masuk Sinta 4, pasti ada tujuan penelitiannya, ada tujuan research-nya. Kemudian pastikan nanti biasanya ada informasi tentang research metodenya, kemudian sampel, kemudian teknik pengumpulan datanya dan sebagainya. Walaupun itu hanya singkat, tapi secara tidak langsung kita akan tahu arahnya si artikel ini itu mau membahas apa, mau fokusnya kemana. Karena kan nanti kalau misalkan tidak ada penjelasan seperti itu, kita akan kesulitan ya. Terus jangan lupa juga, nah seperti ini penelitian deskriptif kualitatif. Nah, kalau sudah ada jelas seperti ini, berarti kita kan dari awal membaca itu langsung terset bahwa oh kalau kualitatif itu nanti tujuannya adalah A, B, C, D seperti itu. Agak berbeda dengan kuantitatif. Nah, pasti awal membaca kita langsung terpatri seperti itu. Kemudian di sini, nah ini langsung disampaikan
hasilnya ya setelah ini. Biasanya memang kalau kita mudah membacanya, mudah memahaminya dari abstraknya saja, itu artikel itu memang bagus. Jadi tidak membuat kita bingung atau tidak membuat kita harus membaca keseluruhan, tapi dari abstraknya saja kita bisa paham bahwa oh penelitian ini tentang ini, tujuannya ini, latar belakangnya ini, kemudian research methodnya apa, tekniknya pakai apa, analisisnya pakai apa, terus hasilnya apa aja, kontribusinya apa, atau conclusionnya. Dari sini kan bisa ketahuan. Tapi kalau misalkan dari jurnal yang tidak bereputasi atau yang kadang meskipun yang tidak bereputasi ada yang bagus ya, ada yang bagus tapi tidak semuanya seperti itu gitu. Jadi harus awal banget harus kita tahu dari rankingnya terlebih dahulu. Ya bukan bukan berarti menjelekkan yang belum bereputasi ya tidak. Mereka juga pasti nanti berproses begitu. Pasti mereka akan terus berproses. Tapi untuk penelitian kita harus mencari yang setidaknya itu bagus ya, bagus untuk sebagai dasar awal kita melangkah untuk penelitian itu. Oke, sampai di sini semoga jelas ya. Nah, di sini jadi jangan langsung dirujuk seperti itu. Nah, misalkan nih eh, teman-teman mau menyimpan ya, mau nyimpan itu jangan lupa pakai aplikasi Zotero atau Mendeley. Ya, di sini ada Zotero, ada Mendeley. Nah, nanti kalau Mendeley ini ya, nanti jangan lupa juga untuk mengunduh sebentar. Langsung saya klik aja ya. Nah, ini silakan diunduh dua-duanya ya. Zotero-nya dulu, setelah itu Zotero Connector. Zotero Connector-nya ini untuk apa? Untuk ini. Nah, ini coba dilihat. Save to Zotero webpage with snapshot. Nah, di sini kita itu tanpa mengunduh filenya itu langsung tersimpan. Saya contohkan seperti ini ya. Yang file tadi, karena ini saya sudah punya Zotero konektornya dan juga Mendeley-nya. Saya coba yang salah satu aja ya. Saya coba yang Zotero. Nah, misalkan seperti ini. Ini sudah saya buat folder ya untuk membuat video ini. Jadi foldernya ini di folder coba. Nah, ini full text PDF-nya itu langsung bisa. Oke, ini sudah selesai. Coba kita cek ya. Nah, ini ya, kita sudah langsung otomatis di sini langsung halamannya berapa, volumenya, issue-nya berapa, link-nya. Dan kalau kita buka, ini kalau yang khusus open access ya, khusus open access. Coba saya buka. Nah, di sini langsung kita bisa dapat semuanya. Jadi tidak perlu mengunduh banyak file, langsung tersimpan di Zotero-nya. Seperti itu. Oke, semoga paham ya. Dan selanjutnya, kita lanjutkan untuk mencari jurnal yang bereputasi secara internasional. Nah, sebelum mencari itu semua, teman-teman di sini harus persiapkan ini, uh, Simago Journal and Country Rank. Nah,
Ini tuh untuk melihat web ini ya, web ini untuk melihat apakah jurnal tersebut terakreditasi, discontinue, atau dia itu masuk kuartil berapa, masuk ranking berapa gitu. Nah, yang pertama kita tidak perlu langsung lewat Google Scholar maksud saya. Misalkan kita sudah tahu nama jurnalnya apa yang mau kita tuju, tapi anggap saja kita belum tahu dia masuk di ranking berapa. Nah, ini kita bisa cek ya, bisa cek dia itu masuk di ranking berapa, dari negara mana gitu ya. Nah, ini ada dua. Kita cek yang ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ini jurnalnya dari negara mana, dari United Kingdom, dari UK. Indeksnya 66, ini bagus ya, berarti banyak sekali yang mengakses. Kemudian ini coverage-nya itu dia itu masuk Scopus sejak tahun berapa sampai berapa begitu. Nah, di sini walaupun di sini ada coverage-nya sampai 2022, itu tapi di bagian sininya itu tidak ada tulisan discontinue, biasanya ini masih tetap lanjut. Dan rankingnya kita bisa lihat. Nah, ini kuartil 1 rankingnya. Di sini ya melihatnya. Berarti ini tuh jurnalnya bagus. Ranking 1, Scopusnya ranking 1, Q1. Kalau misalkan yang discontinue, untuk yang discontinue itu biasanya di bagian sini itu ada discontinue Scopus. Coba saya carikan ya. Sebentar. Saya carikan yang oke, saya coba nih. Nah, maksud saya seperti ini. Kalau jurnal itu discontinue-nya akan ada tulisan seperti discontinued in Scopus as of tahun berapa begitu. Dan ini tuh biasanya discontinue-nya karena rankingnya itu turun atau ada beberapa hal yang tidak sesuai lagi dengan requirements-nya si Scopus ya. Makanya dia discontinue. Jadi kalau discontinue di bagian bawah ini kuartilnya, nah kuartilnya juga nol ya, tidak ada. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk mengecek ranking dan kalau misalkan kita sudah tahu jurnalnya. Nah, kalau ada cara lain lagi dari publishernya. Ini salah satu publishernya, Taylor and Francis ya, Taylor and Francis. Coba saya cari. Nah, di sini tuh biasanya muncul nama jurnalnya atau nama topiknya. Nah, di sini kebetulan muncul nama jurnalnya. Kita langsung cek ini aja lah ya jurnalnya. Kalau misalkan kita nggak klik ini, nanti akan muncul banyak sekali jurnal yang membahas tentang organizational behavior.
Ini saya coba cek dulu ya jurnalnya. Ini dari publishernya, jadi publisher ini. Oke. Nah, ini jurnalnya. Kita klik. Nah, ini jurnalnya. Coba ya kita cek di Scopusnya. Dia masuk key berapa? Di USA ya. Coba kita cek. Nah, H-indeksnya agak berbeda dengan sebelumnya. Coverage-nya juga ya. Kita cek dia masuk di berapa. Nah, dia ini masuk Q 2. Masuk Q 2 ya. Organizational behavior. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita tinggal cek aja pakai keyword-nya apa. Ya, keyword-nya ini tidak harus sesuai dengan judul kita. Bisa diambil dari variabel-variabel yang kita teliti atau dari uh, kalau misalkan kita belajar manajemen pendidikan, misalkan dari substansi ya, dari substansi MP itu apa saja. Misalkan tadi kan organizational behavior. Nah, di sini akan muncul ya behavior management. Nah, kalau misalkan ke pendidikan bisa ditambahin organizational behavior in education atau in educational institution. Paling tidak kalau kita tahu publishernya, biasanya yang sudah ada publishernya seperti ini, kita tidak akan khawatir bahwa jurnal itu tidak bereputasi. Pasti yang masuk di sini adalah bereputasi semua, internasional ya. Nah, ini bisa dicek ya. Ini dari tahun 2008 nih. Nah, ini banyak sekali. Tinggal dicari sesuai dengan tema penelitian kita. Coba saya buka satu. Mana ya yang pendidikan? Tadi kayaknya saya melihat. Coba ini deh. Application and contribution of organizational behavior management in school and day treatment setting. Nah, kita bisa lihat dari abstraknya saja itu biasanya langsung mendeskripsikan secara keseluruhan dari isi artikel. Nah, ini dari latar belakangnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini review summaries. Describe more recent finding. Terus kalau misalkan tahunnya lama,
kita bisa cek melalui aplikasi lain. Misalkan kita nggak bisa download ya. Ini insya Allah halal ya, karena kita kan tidak ada istilah komersial dan sebagainya. Jadi insya Allah halal, aman, begitu karena kita pakai sendiri. Kita copy paste link doi-nya, terus kita masuk ke Skyhook. Jadi biasanya yang tidak open access itu kita bisa mengeceknya lewat web Skyhook. Nah, kayak gini. Biasanya kan yang tidak open access itu kita tidak bisa mengakses artikel secara keseluruhan. Kita bisa mengakses abstraknya saja. Tapi kita bisa memanfaatkan ini. Dan tapi tidak semuanya bisa ya. Kadang kita sudah menggunakan website ini, tapi kadang juga nggak bisa. Tapi sebagian besar sih bisa. Oke, itu ya dari Tyler and Francis. Selanjutnya dari publisher yang satunya ada Emerald. Nah, kalau di Emerald ini juga sudah tidak diragukan lagi kalau artikel-artikel yang masuk di sini itu sudah terakreditasi secara internasional. Misalkan kita cek ini salah satu, ya ini kita cek salah satu. Nah, ini malah bagus disendiri-sendirikan. Tujuan penelitiannya apa. Nah, kayak gini kan tidak open access ya. Tapi kalau misalkan kita berada di universitas itu biasanya aksesnya terbuka. Tapi kalau misalkan nggak bisa diakses ya, seperti ini dan harus beli, tadi sudah saya sampaikan bisa diklik doi-nya ini, diklik doi-nya ini, terus di copy paste di Skype. Nah, ini justru malah bagus ya, sudah ketahuan disendirikan abstraknya. Jadi kita tidak perlu mencari mana bagian tujuan penelitian, mana bagian research methodnya dan findingnya. Nah, ini malah sangat jelas sekali. Dan ini sangat tertata ya untuk kita yang mau mengawali penelitian. Jadi kita akan tahu apa sih bedanya antara penelitian kita sama penelitian sebelumnya dan gapnya itu apa. Nah, ini metodologinya sudah ada, findingnya ada, implikasinya ada, value-nya ada. Ini malah lebih jelas. Dan selanjutnya ada dari ini sebentar ya. Dari publisher Sage Journals. Nah, artikel yang masuk di sini juga sebagian besar, ini saya contohkan artikelnya Prof. Nurul ya. Sebagian besar yang masuk di sini itu sudah terindeks Scopus. Nah, kita bisa langsung lihat di sini ada tujuan penelitiannya, jelas ya. Terus kemudian menggunakan apa metodenya, nah ini terus uh, diberikan ke siapa aja, terus hasilnya, terus ya conclusionnya atau keterbatasan biasanya keterbatasan limit limited research-nya apa ini limited research-nya apa. Jadi kalau di
Jurnal publisher yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya paparkan, itu kita lebih aman ya, lebih aman dan jurnal-jurnal yang masuk di publisher tersebut pasti terverifikasi atau terakreditasi jurnal internasional. Kalau yang nasional, tadi diceknya di Sinta. Kalau kita menemukan di Google, kita ngeceknya dari berandanya ya atau di abstracting and indexing di jurnalnya. Oke, baik, itu saja dari saya untuk sementara ini. Nanti kita bisa sharing lagi lebih lanjut dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya share, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga sukses untuk penelitiannya dan semoga dimudahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.